Oke, ini before-nya teman-teman ya. Habisnya. Ya, jadi kursus MPC Barber School cabang Bandung memang mantap. Kita akan parting dan menghasilkan satu section. Parting itu berbeda dengan section. Parting itu penarikan garis dari titik A ke titik B. Cuma satu garis, itu parting. Nah, ketika teman-teman membuat beberapa parting dan menghasilkan bentuk geometri seperti kotak, seperti segitiga, nah itu adalah section. Gabungan dari beberapa parting. Oke? Saya akan membuat satu parting dari mulai sudut ini. Kita akan tarik. Saya menggunakan jari saya seperti ini. Mudah kan, teman-teman? Dan saya akan membuat section kotak di bagian atas. Oke. Ke belakangnya saya akan membuat section segitiga, teman-teman. Nah, tarik ke sini. Tarik. Nah, nggak setiap orang atau saya juga nggak setiap ngeparting itu langsung bagus. Kadang kurang, tinggal ulangi lagi. Tarik sedikit ke sebelah kanan kalau kurang gitu ya. Jangan, wah karena saya udah jago langsung sekaligus. Enggak, saya juga perlu beberapa kali. Nah, ini yang akan kita ikat, teman-teman ya. Rambutnya tebal banget, jadi saya memutuskan membuat dua section gitu. Abang jangan terpengaruh pada sectionnya. Section itu nanti juga sebenarnya nanti juga dikonek-konekin juga. Cuman ketika kita membuat section mempermudah penarikan, nggak terlalu banyak. Paham kan? Ya. Nanti setelah beres bagian bawahnya, atas yang diikat atau dijepit nanti dibuka lalu dikonekin juga akhirnya mah. Paham ya? Ya. Gitu. Supaya pas pengambilan itu tidak terlalu banyak. Gitu, teman-teman. Kan ini kebayangin aja coba di sini kebanyakan rambutnya susah juga, teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin model two block ya atau Korean hairstyle, partingnya boleh seperti ini, ya. Kalau rambutnya gondrong, gitu, sip. Udah saya section, di sini kotak dan di sini triangle lah atau triangle, segi tiga. Ini namanya section kotak atau square dan section triangle atau segitiga. Oke, kita akan mulai proses untuk sectioning. Sekarang saya akan menggunakan section diagonal supaya menghasilkan tekstur yang bagus di sini yang tidak bisa didapatkan ketika kita pakai clipper. Gitu. Kita akan coba, teman-teman. Gimana, Mas? Enggak, ini kalau nggak kelihatan. Oke. Kita section, teman-teman. Lalu kita jari tengahnya disimpan di sini maksudnya ya. Oke, ya. Sip. Kita kasih cutting line apa tadi? Segitiga atau triangle. Oke. Oke, sip. Yang pertama ini akan jadi patokan untuk memotong selanjutnya. Kita akan section lagi. Sectionnya kira-kira 1 cm saja biar nggak terlalu banyak. Betul. Oke. Kita over direction. Oke. Kita lihat bekas potongan yang tadi. Oke. Kalau belum ada, kita coba ulangi lagi. Kasih diagonal, cutting line segitiga, lalu kita potong. Sip. Jangan kayak ini, sip.
Nah, kita ke belakang. Ini harus disiplin teman-teman ya. Jangan ngacak. Tarik. Kita potong. Oke. Set. Kita lihat bekas potongan yang tadi ada. Ya. Kita potong. Kita buat section yang ketiga. Tuh, tangan saya masih ngepres rambut yang di belakang ya. Tuh, sehingga sudah ada perbedaan rambut mana yang akan kita over direction. Kelihatan kan? Ya, harus seperti ini. Oke, tutupin ya. Oke. Jari tengah saya simpan di sini, lalu kita akan over direction rambutnya. Lalu akan kita buat cutting line apa teman-teman? Segi, tiga atau triangle. Oke, berdasarkan patokan yang tadi ada ya? Kelihatan? Oke. Nah, itu. Ada, padahal nggak kelihatan. Ada kelihatan ya? Oke, sip. Ini udah kepotong. Simpan lagi jari tengah yang di sini, ya. Lalu over direction rambutnya ke sini. Oke. Kita jepit. Kita sama, cutting line segitiga. Patokan yang ini juga harus ke bawah ya. Kita potong. Oke. Nunduk dikit, kita simpen jari tengah kita rapikan dulu rambutnya, kita jepit, oke, kita potong. Oke, sip. Nanti hasilnya itu setelah bagusnya itu setelah jadi semua teman-teman di hair dryer nanti ya. Kita akan section lagi ke sini, ke sini, ke sini. Tahan si jari yang ini teman-teman, biar nanti tuh ada rambut yang berbeda tuh, kelihatan nggak? Ini yang akan kita eksekusi ya. Tuh, kita akan simpan jari tengahnya, lalu kita ambil sebagian rambutnya dan kita potong berdasarkan selalu guideline yang udah dipotong tadi. Ada nggak teman-teman? Kelihatan ya? Ya. Oke, kita akan potong. Oke. Nah, andai kata pun pas saat abang nggak presisi pemotongan saat seperti ini, ada yang miss, tenang aja, nanti ada cross check ulang kok, tenang aja ya. Misalkan ada yang nggak pas saat motongnya, ada pengecekan nanti pakai gunting penipis, tenang. Oke, seperti ini. Oke, sip. Oke, sini sekarang di sini ya. Set. Nah, saya udah ajarkan ke abang itu juga. Ingat, ini tetap neken ya. Tuh. Ada rambut yang akan kita potong kan? Ya. Mudah-mudahan teman bisa lihat, teman-teman. Tarik ke sini. Oke, lihat patokannya di sini. Ada? Kita ambil. Oke. Selalu berdasarkan patokan, harus disiplin, teman-teman. Jangan asal potong. Oke. Mas Nan, masih kamera masih. Oke, sip. Oke. Sip. Kita section lagi sebelah sini. Oke. Ada ya? Kita ambil over direction namanya. Kita lihat. Oke, ternyata si patokannya ada di sini. Ada ya? Sip. Jangan sampai kepotong lagi patokannya.
Oke. Nah, jadi section ini tuh ngebantu agar pas kita section dan ambil rambutnya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Oke. Boleh dibantu pakai jepitan kalau merasa wah rambutnya balik lagi. Oke, kita ambil rambutnya, tarik ke sini. Nah, saya selalu follow guideline ini, ya, selalu follow guideline. Oke, selalu follow guideline yang di bawah. Oke, sectionnya section apa teman-teman? Sectionnya section diagonal. Oke. Nah, section itu ini nih, kita buat section, antar section lagi, ya. Section, kita section diagonal. Oke. Lalu kita over direction, pindahkan arahnya. Oke, tarik. Follow guideline ya. Kita lagi membuat garis potongan segitiga nyerong tuh. Ya, supaya ada graduation. Oke. Di rambut yang panjang itu memang disebutnya graduation. Tingkatan rambut tuh. Kalau di rambut yang pendek, yang tipis, ya gradasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, nanti setelah lihat daya jadinya. Oke. Oke. Masih. Oke. Sip. Nah, sekarang kita akan pindah ke yang sebelah kiri. Pada kelihatan yang sebelah sana? Ini udah pasrah sih abang. Abang ya. Sip. Ini juga alumni Bang Abe. Sekarang kadang-kadang suka motong di Amigos ya. Kadang-kadang. Amigos tuh baru orang Sumatera semua kan. Iya, Setia Sumatera. Ini Sumatera. Ya. Iya ya, sama ya. Oke, kita akan section. Kita akan angkat kalau sebelah kiri emang enaknya dari bawah. Tarik seperti ini, ya teman-teman. Kita akan potong. Sip. Kita section lagi, pisahkan, over direction. Oke, lihat potongannya, kita potong. Oke, jari tengah masuk ke atas telinga, ambil, ada patokan juga, lihat ya. Jadi selalu lihat patokannya, sambungin. Oke. Kita masuk ke sini. Ada patokannya teman-teman? Oke. Oke, sip. Saya akan membiarkan di sini dulu. Set. Gitu teman-teman. Tuh, ada rambut ya. Kita over direction, lalu kita kasih cutting line segitiga. Kita akan potong. Oke. Oke. Kita section lagi.
boleh dibantu pakai jepitan. Over direction, lalu kasih cutting line segitiga. Lihat patokannya ada nggak? Ada ya, selalu. Ya, saya juga nggak bisa motong kalau nggak ada patokannya. Nanti random. Sip. Masukin jarinya, lalu kita kasih cutting line segitiga. Potong berdasarkan patokan ada, oke. Sip. Sama ke sini juga. Sip. Mantap. Oke. Kita akan section lagi dari atas ke sebelah sana. Sectionnya section diagonal, teman-teman. Masukin. Halangan. Oke, ngalangin nggak masalahnya? Oh, ya, bingung juga nih yang nyukur. Soalnya posisinya nggak nyaman kadang, soalnya supaya kelihatan sama peserta. Harusnya memang kamera itu ditembakin ke proyektor. Iya, banyak sana. Nanti lah saya cuman ngemodal HDMI sebenarnya Mas Andi. Benar nggak Mas Andi? Oke. Bang, wah lama pakai teknik ini, memang lama teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuman bayaran 10.000 atau 15.000, nggak direkomendasikan pakai teknik ini, ya. Ya, nggak direkomendasikan, udah aja pakai clipper. Cuman kalau teman-teman mau ya coba-coba gitu kan kita tuh pengen berkembang ya. Kalau pengen berkembang kan harus coba-coba teknik-teknik dari luar. Kita tuh harus mengadopsi juga hal-hal yang baik, teknik yang bagus dari luar juga gitu, biar nggak monoton ya, supaya connect. Ya saya bilang gak usah terpengaruh sama banyaknya section, toh nanti juga di-connect-connectin ya, benar nggak ya? Nah cuman lebih mudah kalau udah bagian bawah udah kepotong tuh, udah ada patokan. Teman-teman lihat tuh, lihat patokannya ada ya, tuh itu jadi patokan. Karena kan jari saya juga nggak sepanjang rambut ini, jadi kita bagi dua sectionnya. Kalau cewek sectionnya banyak karena rambutnya panjang juga. Jari cuman sepanjang gini, nggak mungkin bisa kejepit semuanya, paham kan teman-teman? Tuh saya cross check, nggak ada ya, sip. Oke. Tuh udah gampang. Udah ada patokannya, kelihatan nggak? Sebenarnya dari kejauhan udah ada tuh, ya patokannya. Sip, sip. Oke, kita section lagi. Nah, abang ini rambutnya agak peret, agak keset karena bekas bleaching, teman-teman. Tuh, kelihatan kan? Ya, ada ya? Tuh, oke. Jadi rapi kan? Sip. Oke. Kita section lagi. Oke, sebelah sini. Oke. Ambil. Pada kelihatan semuanya? Abang ini nggak kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, udah kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, udah. Nah, meskipun kesini udah, tetap di sini juga harus di section lagi. Tuh, ke sini tetap ada rambut lebih kan?
Gitu. Oke, kita section. Ada patokannya ya, gampang ya. Tuh. Oke, kita potong. Section lagi. Oke, lihat acuannya. Oke, ada kan? Oke. Selalu follow guideline. Garis petunjuk yang sudah tadi dipotong. Jadi patokan. Ya. Sip. Oke. Tarik ke sini. Ada, potong. Oke, tarik lagi. Oke, udah Mas Nan, beres. Nah, ini yang kalau ada yang miss tahan di cross check ulang. Jadi kadang pas saya penarikan tadi juga belum tentu presisi, teman-teman paham ya? Ya. Nah, ada pengulangan. Oke, jadi teman-teman lihat ini yang disebut graduation itu seperti ini ya teman-teman. Tuh. Jadi andai kata abang ini disetrum nih sehingga rambutnya jigrak, itu pasti kayak segitiga gini teman-teman. Paham ya? Karena memang saya bentuk seperti itu tadi juga. Paham ya tuh? Oke, sip, udah. Kita akan buka bagian atasnya. Kita akan connecting samping atau connecting kiri kanan belakang juga. Ya. Basahin terlebih dahulu. Ini bekas bleaching, macet sisir ya. Oke. Saya akan tarik ke depan seperti biasa, section. Lalu saya akan potong atasnya di bagian samping. Caranya biasanya saya berpatokan ke rambut yang patokan yang paling bawah. Ya, jangan di sini. Nanti kepotong lagi. Selalu patokannya ya yang tadi udah dipotong. Paham ya teman-teman ya? Oke. Set. Oke. Ada ya? Tuh. Kalau pengen bikin koma hair, ke depan agak lebih panjang. Koma hair itu rambut belah tengah lah, cuman tengahnya agak sebelah samping gitu. Kalau mau bikin pompadour, nanti bagian atasnya agak dinanjakin. Nanti kita lihat dulu ya. Saya akan ke bagian bawah agak lebih rendah. Oke. Agak lebih rendah, agak lebih panjang ya teman-teman. Atau teman-teman boleh motong salah satu rambut di sini, potong segini. Jadi nanti ini jadi acuan nanti tuh. Ya, contoh gini. Teman-teman mau motongnya pas, jangan sealis ya, terlalu pendek. Oke, sehidung kita potong dulu. Ya, nanti bisa dijadikan acuan teman-teman. Tuh, ini kan, gitu ya. Oke, sip. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau mau punya acuan, kita section lagi, lalu kita over direction ke sini, rubah arahnya, ya, over direction itu ya. Cuman ya memang itu yang aku pelajari ketika ikut seminar. Dan ini teknik yang dipakai oleh Josh Lamonaka, terus namanya juga Josh OP ya. Lihat Instagramnya aja ya teman-teman. Cuman potongan-potongan kayak Josh Lamonaka itu memang dibilang nggak cocok buat sehari-hari juga memang iya, karena khusus untuk buat model. Kan potongan rambut itu ada 3 kategori teman-teman. Buat konten satu ya, atau lah buat sehari-hari lah yang pertama ya, buat konten. Yang ketiga buat model. Buat model tuh yang aneh-aneh, kadang bener gak? Model luar negeri tuh rambutnya aneh-aneh kan? Nah emang itu gak cocok buat sehari-hari. Ketika dipakai sehari-hari ya diketawain. Ya teman-teman ya. Ya kita belajar yang buat sehari-hari aja, yang regular. Amat termasuk. Kalau yang aneh-aneh kayaknya salah satunya ini.
masuknya aneh-aneh kita lihat. Dekat Ya. itu pas di jangkung dia. Saya akan memotong rambut bagian atas saya dengan teknik one top section. Jadi satu section di bagian atas. Sini Mas Nah. Tuh langsung jadi ya. Oke. Tadi kan yang belakang udah dipotong. Ingat gak tadi di belakang udah dipotong? Yang ini. Ingat ya? Nah, itu bisa jadi acuan teman-teman lihat. Ini kan? Nah, miringnya sesuai kemiringan bentuk kepala. Ini area koronal, miringnya emang seperti ini. Oke, buang. Bawa sedikit buat jadi patokan untuk memotong ke depan. Nah, kelihatan kan? Oke. Karena saya akan membuat agak sedikit jambul, saya akan naik ya ke bagian depan. Triangle atau triangular. Oke. Triangle. Nah, yang depan udah pas tuh kan ya? Udah tadi kan ya. Oke, yang tengah ini akan jadi patokan untuk memotong keseluruhannya. Gitu, contoh sekarang nih. Saya banting ke sana, yang tadi tengah tuh ke kanan ya. Kita akan section lagi, ya. Ini udah pendek, tengah udah pendek, lalu kita potong. Kita kasih round. Area sini ke sini tuh round. Round itu mengelilingi bentuk kepala. Ini pendek, kita potong. Ini pendek. Kenapa ini pendek? Karena tadi sudah kita potong nih. Bisa jadi patokan. Ini juga pendek kan jadi acuan. Oke. Ini pendek, ini panjang, di sini pendek. Oke. Tuh, pendek ya? Kita cross check. Bagus. Kita cross check lagi. Harus tetap cross check ya teman-teman. Oke, udah bagus. Cross check. Ya. Barangkali ada yang miss gitu ya. Ini apa? Point cut ya. Bisa pakai point cut juga boleh. Oke, di sini udah connect ya. Di sini berarti udah bagus semuanya. Yang ini belum. Patokannya yang mana? Ya tetap ke sini, banting aja nggak jadi masalah. Sini. Bang nanti ngegabung, nggak apa-apa. Kan nanti juga kita section. Ya, kita angkat. Pasti ada panjang yang berbeda tuh. Oke, selalu section. Tuh. Pasti ada yang berbeda. Kelihatan kan? Jadi saya potong ya nggak berdasarkan feeling ini, selalu berdasarkan acuan. Karena saya tadi buat profil section, yang one top section tadi, paham ya? Nah, yang pakai feeling itu yang memang teman-teman pelajari di awal. Nah, itu cara pengangkatan level 1 itu. Next levelnya ini kayak gini. One top section itu memang harus belajar juga. Memang pengangkatan pertama, pengangkatan kedua belum tentu tingginya sama, benar nggak? Nah, tapi tenang, sebenarnya ada cross-check ulang. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, teman-teman lihat kan ya? Tuh. Jadi selalu ikutin yang sudah kita potong. Basic whip, middle part, belah tengah, ya. Atau koma hairstyle, ya. Kalau sekarang middle part disebutnya curtain ya. Oke. Curtain itu hoarding. Ini bisa teman-teman, tinggal styling pakai gaya sekarang. Ini udah gaya-gaya Korea teman-teman. Ya, kalau pengen kayak Bruce Lee tahu? Poninya dipotong. Jadi ininya ke telinga, si Bruce Lee itu dia poninya dipotong. Mulai kali ya sekarang. Ya, gitu. Nih, ini udah kayak sebenarnya kayak Jungkook ya yang nyanyi Go You Are. Nah, belakang-belakangnya gini kan. Nah, teman-teman ya. Nah, ini belum selesai, kita styling yuk. Mana stylingnya? Oke. Hah? Mau dibikin apa nih? Ini koma hair udah bisa ya. Belah tengah udah bisa. Slick back udah saya kasih contoh. Ini mau diapain nih? Pompadour atau quiff? Nah, kita lihat sebagusnya aja ya. Kita keringin dulu. Ini udah panas banget pemirsa. Gerah banget.
Panas dia bang? Ada nyala nggak bang? Nyala nyala. Kalau panas bilang dulu. Hanya reguler atau harus skin, bisa mau skin boleh, mau one pad juga boleh, atau mau klasik juga boleh. Contohnya nih seperti di depan klasik, nanti sama gini disisir ke samping disebutnya side part. Lalu nanti sama gini dibikin berforum dengan potongannya klasik disebutnya pompadour. Kalau rambutnya dipotong lebih pendek, kalau diangkat ke atas di sebagian. Yang mana kita harus menyesuaikan dengan rambutnya gitu. Nah lalu halaman selanjutnya teman-teman kita naik ke manajemen bat. Halaman paling maju lagi ke belakang. Nah gitu. Bisnis startup ini ya, adalah bisnis yang paling akan berkembang. Apalagi mulai dari tahun 2011. Jadi sebelum warga ini perkembangan perputaran dulu namanya satu orang begitu khusus Jawa Barat ya. Biasanya ini dengan Asgar, ya, pangkas rambut Asgar. Yang nyukurnya orang Sumbawa disebutnya Asgar. Yang nyukurnya orang Cirebon ditulisnya Asgar. Karena dulu identiknya dengan yang namanya kualitas. Kalau ada istilah Asgar itu kadang-kadang orang takut. Tapi sering berkembangnya banyak penyabar waktu itu mulai bermunculan orang-orang yang kecuali kalau memang dia gondrong ya, kadang-kadang nggak mau ya. Tapi kalau kita yang udah biasa potongan rapi, kita udah biasa dengan nyaman dengan gaya rambut kita, 1 bulan itu udah merasakan aduh panjang, harus dipotong lagi. Itu yang kasih promo itu. Atau cukup 11 kali gratis 1 kali ya. Udah bagus nih, udah lama, followernya banyak gitu. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Kalau peralatan sederhana, estimasi ke kurang lebih berapa? Yang mahal kan Minimalis lah. Iya. Kalau peralatan berapa sih gitu? Tadi seperti yang saya sebutin ya. Karena susah. Senyum deh, senyum. Kita tergantung dari owner kan. Mau pakai smoothie ya silakan. Berarti Nggak TikTok WhatsApp. Terus tadi ditoket. jadi dia seimbang. Jadi ada perempuan dia bisa, ada laki-laki Ngomong. itu dia. Oh ini ya. Nah, gitu. Oke, ada lagi? Tarif cukurnya 30.000. Baik gini Be. Komisinya nah itu bagusnya pertama Azimi ngomong. itu karyawan tidak bisa mencuri konsumen ya. Kelemahannya kadang dia bisa menjadi malas ya. Biarin aja, saya udah punya gaji pokok 3 juta kok, udah aman. Jadi nanti ketika dia ada orang dia capek, aduh mau istirahat dulu. Nah, ini gitu orang. Misalkan banyak yang nanggepin, nanti kita melihat oh sini, gitu. Ya. Jadi kalau untuk yang baru buka, Kalau masih bukan dan punya dana, yang mana dulu yang harus saya kerjakan? Teman-teman harus punya jaminan dulu untuk